Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sharon membuka mulutnya saat pria itu menyuap isi sendoknya. Perempuan itu sedikit memegang bibirnya, merasakan panas menguar di lidahnya. Melihat itu, Keanu berinisiatif sendiri meniupnya, lalu menyuapi dengan telaten. Tak ada percakapan di antara keduanya. Sharon fokus mengunyah, sementara Ken terlihat tidak begitu fokus. Sejenak, netra bening itu menatap dalam diam. Perempuan itu langsung mengalihkan pandangannya, begitu Ken balas menatapnya. Perempuan itu benar-benar makan dari tangan suaminya hingga merasa kenyang. Usai menghabiskan sepertiga isi piringnya, Sharon menggeleng merasa kenyang. "Cukup mas, aku kenyang," ucap perempuan itu menjauhkan sendoknya. Keanu tidak menanggapi, tetapi langsung menaruh nampan itu di nakas, berlalu begitu saja tanpa kata, merebah di sofa dengan lengan kanan menutup wajahnya. Sharon sempat menatapnya diam, lalu kembali merebah ke bed. Seharian Keanu di rumah sakit membuat Sharon tidak leluasa bergerak sedikit pun. Walaupun pria itu tidak banyak bicara, tetapi Sharon merasa diawasi dan tidak bebas. Terlebih sahabatnya, Arya tidak bisa leluasa menjenguknya, hanya sekedar bertanya kabar. "Sus, apa istri saya sudah boleh pulang?" tanya Ken pada perawat yang bertugas. "Menunggu pemeriksaan dokter dulu ya Pak, nanti diinformasikan," ujar perawat itu sambil lalu. Sesungguhnya Sharon merasa sudah lebih baik, hanya saja masih tersisa ngilu dan sakit pada dadanya. Perempuan itu belum sempurna untuk menggerakkan tangan kirinya. Hingga sesorean pria itu berada di rumah sakit. Nampak keluar sebentar mencari makan, lalu kembali ke ruangan dengan menenteng kopi kemasan dalam botol di tangannya. Duduk dengan tenang menghadap ke bed di mana Sharon tengah berbaring dengan mata terbuka. Nampak seorang suster masuk membantu melepas infusnya. Sore ini perempuan itu sudah boleh pulang. "Ibu sudah boleh pulang setelah menyelesaikan administrasinya," ujar suster menginterupsi. Keanu yang lebih dulu mendapat informasi itu pun langsung bergegas menyelesaikan pembayaran. Sementara Sharon masih di ruang rawat dibantu suster. "Terima kasih sus," ujar perempuan itu berhati-hati bangkit dari ranjang. "Sama-sama, semoga cepat pulih," ucapnya seraya membantu menempati kursi roda. Suster mengantarnya hingga ke mobil dibantu Keanu. Sharon masuk menempati jok sebelah kemudi. Perempuan itu menarik sabuk pengamannya yang terasa sulit. Tanpa kata, pria itu membantunya begitu saja, membuat gerakan yang tak terduga. Sharon yang hendak menoleh menjadi kaget hingga terjadilah benturan kening di antara keduanya. "Au!" Sharon mengaduh, terasa berdenyut, sedikit ngilu. Sementara Ken hanya menatapnya dalam diam tanpa kata. Tangannya tergerak untuk menyentuhnya, tetapi urung lalu segera menarik kembali, duduk dengan tenang di tempatnya. Pria itu langsung melajukan mobilnya ke rumah miliknya, di mana ada Mbok ART yang sudah menunggu. Perempuan paruh baya itu begitu khawatir ketika melihat istri dari tuan rumahnya sakit. "Non Sharon tidak apa-apa, mari Mbok bantu," ujarnya mengantar perempuan itu sampai di kamarnya. "Terima kasih, Mbok. Sampai sini saja," ujar Sharon setelah sampai kamar. Perempuan itu duduk di tepi ranjang. Usai Mbok ART keluar kamar, nampak perempuan itu beranjak mendekati sofa, merebah di tempatnya, di mana sering ia tidur sehari-harinya.
Keanu yang baru masuk kamar langsung menutup pintunya, berhenti sejenak melihat istrinya yang mengisi sofa, lalu beranjak ke kamar mandi. Pria itu membersihkan diri dan mengambil ganti sendiri tanpa berteriak-teriak meminta tolong seperti yang sudah-sudah. Sharon sendiri tidak melakukan apapun. Perempuan itu langsung mengistirahatkan tubuhnya saja karena waktu juga beranjak malam. Sementara Keanu sendiri terdiam merebah di ranjang, nampak gelisah tidak seperti biasanya, berkali-kali menatap Sharon yang terlihat terpejam. Pria itu menatap langit-langit kamar, memikirkan banyak hal dalam hidupnya, memikirkan pernikahannya juga. Sejenak kembali menatap sofa, pria itu sampai bangkit dan terduduk lama di bibir ranjang. Sharon sendiri sudah lelap lebih dulu karena minum obat. Tidak tahu lagi malam itu apa yang terjadi, tetapi saat pagi terjaga, perempuan itu sudah berada di ranjang, membuatnya sedikit bingung, namun tak berani menanyakan perihal itu langsung. Terlebih sikap Ken pagi ini yang masih nampak dingin seperti biasa. Tidak banyak bicara, tidak banyak memerintah, dan terlihat mengerjakan semuanya sendiri. Bahkan hingga menjelang berangkat ke kantor, Keanu tidak menitipkan pesan apapun. "Pagi Non Sharon, sarapannya sudah saya siapkan, biar Mbok bantu," ujar ART tersebut mengurusinya. "Terima kasih, Mbok, saya bisa jalan ke ruang makan." "Tidak usah," ucap perempuan itu merasa lebih baik. "Tapi Non, Tuan berpesan agar saya menjaganya, karena pagi ini Tuan Ken sudah berangkat," lapor ART itu. "Oh, ya sudah, terima kasih, Mbok, sebelumnya," jawab Sharon menunggu di kamar. Usai sarapan, Sharon benar-benar hanya mengistirahatkan tubuhnya saja tanpa melakukan apapun. Merasa jenuh, ia pun memutuskan untuk keluar kamar, sekedar diam di taman belakang, menatap sendirian. "Ada yang bisa Mbok bantu, Non? Perlu sesuatu kah?" tanya ART itu, seraya membawakan teh hangat ke mejanya. "Terima kasih, Mbok, ini aja," ucapnya perlahan mulai menyeruput dari cangkirnya. Perempuan itu baru masuk setelah mendapati senja di ujung langit sana. Merasa sudah terlalu lama tanpa melakukan apapun. Segera masuk karena hari sudah sore. Menukar pakaiannya, lalu seperti bingung saat hendak tidur. Takut salah-salah suaminya mengamuk jika menempati ranjang. Sharon pun mencari aman memilih di sofa saja. Toh dia juga tidak minat untuk tidur seranjang dengan pria itu. Bayangan Daniel hendak menyentuhnya paksa masih berputar di otaknya, membuat Sharon merinding takut seketika. Perempuan itu baru saja memikirkan hal lain di otaknya kala pintu kamarnya dibuka. Keanu yang masuk dengan wajah lelah, terdiam, lalu membuka jas miliknya, melempar asal ke sisi ranjang, membuka dasi yang terasa mengurung leher seharian, lalu beranjak ke kamar mandi. Kali ini Sharon berinisiatif menyiapkan gantinya. Saat hendak beranjak dengan pakaian pria itu di tangannya, Keanu masuk begitu saja, membuat keduanya saling tatap dalam diam. "Ini gantinya," ucap perempuan itu membuka suara. Ken terdiam menatap pakaian ganti di tangannya. Pria itu mendekat, mengambil dari tangan istrinya, lalu beranjak dari sana, membuat Sharon terkurung dalam pandangan tubuh kekarnya. Sharon menatap bingung, tertunduk gugup mencari jalan keluar dari hadapan suaminya yang memblokir jalan. Biar aku buatkan kopi," ucap Sharon akhirnya menemukan alasan untuk pergi agar Keanu menggeser tubuhnya. "Aku tidak butuh minum kopi," jawab Ken menghalangi Sharon yang hendak beranjak dengan tangan pria itu menumpu pada lemari di belakangnya.
Perempuan itu menelan saliva grogi, lebih kepada takut dalam kurungan lengannya. "Aku tidak suka kaos ini, ganti yang lain." Titahnya dingin, menatap lekat wajahnya yang memucat. Pria itu kembali memberikan pakaiannya tadi, lalu mendekati lemari, menarik kaos lainnya. Keanu sengaja melakukannya dengan begitu pelan hingga membuat kedua wajah mereka begitu dekat, beberapa senti saja. Sharon yang merasa takut sampai mengeluarkan keringat dingin bercampur gemetaran, membuat pria itu mundur setelah menemukan pakaiannya. Seketika perempuan itu bernafas lega melihat punggung Keanu menghilang dari balik pintu. Sharon keluar dari ruang ganti, langsung menuju sofa untuk mengistirahatkan tubuhnya. Sementara Keanu sendiri sudah menempati ranjang dengan MacBook di tangannya. Sebenarnya perempuan itu belum mengantuk, tetapi ia paksakan untuk terpejam agar cepat bertemu dengan pagi, dan di rumah ini tidak hanya berdua saja, walaupun Keanu suaminya. Sharon merasa tidak nyaman dan takut, apalagi semenjak terjadi penculikan tempo lalu. Sharon benar-benar merasa takut. Keanu menatapnya datar, turun dari ranjang mendekati sofa. "Apa tawaran tadi masih berlaku? Aku butuh sebagai teman lembur malam ini," ucap pria itu berdiri di sebelah sofa. Sharon yang sebelumnya memejam membuka matanya mendengar ada yang berbicara. Ternyata benar, Keanu tengah berbicara dengannya. "Maksudnya?" tanya Sharon bingung, mengambil sikap duduk. Tawaran yang mana? Mungkin karena gugup, perempuan itu mendadak lupa. "Kopi," ucapnya singkat, padat, dan jelas. Sharon mengangguk ngerti, segera beranjak keluar kamar, sementara pria itu menempati sofa, duduk dengan pikirannya, tanpa sengaja merasa nyaman hingga membuat pria itu berbaring dan terlelap begitu saja di sana. Sharon yang kembali ke kamar dengan menenteng nampan kopi, menaruhnya di meja begitu saja. Namun ia malah bingung cara membangunkan suaminya, sehingga memilih membiarkan saja, tak berani pula menempati ranjang. Perempuan itu memilih tidur di luar.